Dokumen 2 sudah. Sekarang kita lanjut ke dokumen yang ketiga ya. Di dokumen 3 ini ya, langsung saja kita lihat dari isi memonya. Ini penyesuaian mengenai peralatan disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, harga perolehan ini diperolehnya itu dari sini ya, dari neraca saldonya. Kalian lihat peralatan. Nah, di situ ada 20 juta. Berarti harga perolehannya 20 juta. Tadi penyusutannya 10% ya. Nah, langsung saja di sini tanggalnya. Nah, jurnalnya yang di sebelah debit adalah beban penyusutan peralatan kemudian kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian peralatan. Kemudian kita hitung berapa jumlah penyusutan dari tahun 2000 untuk tahun 2019 ya. Berarti 10% dikali dengan harga perolehannya tadi ya. Nah, ini 20 juta. Nah, ketemulah berapa? 2 juta. Nah, jadi penyusutan per tahun untuk peralatan itu adalah 2 juta. Karena apa? Karena di sini tertera 10% ya. Nah, langsung saja di sini 2 juta. Nah, kalau sudah, inilah penyesuaiannya. Nah, di dokumen 4, ini penyesuaian mengenai beban iklan yang sudah diterbitkan. Berarti sebelumnya terjadi pembayaran iklan ya. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi ya. Itu termasuk golongan beban iklan dibayar di muka. Kalian bisa lihat di materi ya. Nah, kita lihat di neraca saldo ya, soalnya kita harus memilih kan, pakai pendekatan neraca atau pendekatan beban. Nah, untuk beban iklan, nah kebetulan di sini yang ada di neraca saldo itu adalah beban iklan. Berarti kita pakai pendekatan beban ya. Nah, kalau kita pakai pendekatan beban, berarti kita menghitungnya yang tersisa. Kita tulis jurnalnya dulu. Nah, tanggal 31, karena kita pakai pendekatan beban, berarti yang sebelah debitnya adalah iklan dibayar di muka. Kreditnya adalah beban iklan. Nah, perlu diingat karena kita pakai pendekatan beban, berarti kita menghitungnya itu sejumlah yang tersisa. Berarti kita lihat di neraca saldonya dulu ya. Nah, di neraca saldo kita membayarnya itu 9.900.000. Kemudian yang sudah diterbitkan berarti yang sudah terpakai kan ya. Nah, itu 6.600.000. Jadi, perhitungannya 9.900.000 itu dikurangi dengan 6.600.000. Maka jumlahnya adalah 3.300.000. Nah, ini yang sisanya atau yang belum diterbitkan. Berarti di sini langsung ya. 3.300.000. Nah,
Nah, sudah. Ini untuk penyesuaian dokumen keempat mengenai iklan ya, beban iklan. Nah, kalau sudah kita lanjut ke dokumen 5. Nah, untuk dokumen 5 ini mengenai beban yang masih terutang ya, yaitu beban gaji yang masih harus dibayar, yaitu gaji bulan Desember. Berarti kita punya utang kepada karyawan ya. Nah, kalau ini berarti langsung ya. Tanggal 31. Berarti jurnalnya beban gaji pada utang gaji ini langsung, nggak usah dihitung lagi ya, soalnya sudah ketahuan berapa utangnya ya, yaitu 900.000. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita jumlah. Nah, ini sudah balance. Nah, ini dikasih keterangan total. Nah, untuk ref-nya ini memang tidak saya isi ya, tapi nanti kalian kalau mengerjakan diisi ya. Ini hanya sebagai contoh aja atau ulasan mengenai dokumen transaksi terkait dengan penyesuaian. Jadi nanti tujuannya itu biar kalian bisa mengerjakan penyesuaian juga. Kalau misalnya mendapatkan soal yang ada dokumennya atau tidak ya. Nah, sekian dulu ya pembahasan dari saya. Selamat mengerjakan. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat.